Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna jami'an. Al-yawm sanatahaddath fi al-hadith al-hadi wal-ishrun. Hari ini kita akan membahas tentang hadis yang ke-11 min ahadits al-arba'in an-nawawi, dari hadis-hadis arba'un nawawi. Hadisnya Ustaz bacakan dulu. Al-haditsu al-hadi wal-ishrun an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qal qul amantu billahi thumma istaqim, rawahu Muslim. Ya. An Abi Amrin, dari Abu Amr, ya. Dari sahabat kunyahnya namanya Abu Amr. Waqil, dan juga dikatakan Abi Amroh, dan juga kunyah juga namanya Abi Amroh, sama, ya. Ada dua, ya. Abu Amr sama Abu Amroh. Siapa sahabatnya? Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ya, At-Taifi, orang Taif, dan juga pernah dipekerjakan oleh Umar bin Khattab ke Taif, ya. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, dia adalah seorang sahabat. Qal, berkata, qultu, aku pernah mengatakan, aku berkata, ya, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, katakanlah untukku, ya, sesuatu dalam Islam. Qaulan, qul li fil Islami qaulan, katakanlah kepadaku sesuatu perkataan tentang Islam. La as'alu anhu ahadan ghairak, yang tidak perlu lagi aku tanya kepada selain engkau. Ini kata Sufyan kepada Rasulullah. Qal, kata Rasulullah, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian luruslah, kemudian istiqomahlah. Nah, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, dan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, kita masuk ke penjelasan hadis ini. Perkataan Sufyan bin Abdullah ketika beliau meminta, ya, suatu nasihat, ya, ini adalah Sufyan bin Abdullah meminta sebuah nasihat kepada Rasulullah SAW. Qul li fil Islam, katakanlah kepadaku sebuah perkataan dalam Islam, wahai Rasulullah. Ya. Maka Sufyan di sini ingin mengetahui, ingin diajarkan oleh Rasulullah SAW satu kata, satu kalimat yang begitu mumpuni, kalimat ini yang begitu baik, yang begitu jami', yaitu apa yang jami', meliputi semua perkara, ya, dalam Islam. Aku ingin kalimat yang baik untukku, nah, kafian yang cukup bagiku, dalam Islam ini, sehingga aku tidak perlu lagi untuk bertanya kepada orang lain, hanya kepada engkau saja, wahai Rasulullah, dan engkau berikan aku perkataan yang sedikit, nah, dan juga baik, sedikit tapi banyak artinya. Nah, di sini itu perkataan Sufyan bin Abdullah itu apa? Meminta kepada Rasulullah sebuah kalimat, dan nasihat, ya, supaya dia bisa baik dalam Islamnya. Dan inilah sifat di antara sifat-sifat para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya, banyak sekali sahabat yang meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis, ya, Ausini, ada hadis ke-15 kalau salah, ya, hadis marah, ya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Kemudian minta lagi nasihat, apalagi jawabnya Rasulullah, jangan marah. Nah, banyak, ya, riwayat-riwayat sahabat meminta nasihat. Ini adalah
semangatnya sahabat supaya mereka bisa istiqomah, supaya mereka bisa baik Islamnya. Nah, seperti itu. Dan juga semangat para sahabat dalam menuntut ilmu. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan Sufyan bin Abdullah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah, kemudian luruslah. Nah, di sini ada perkataan iman dan disuruh untuk istiqomah di jalan imannya tersebut. Hadis ini satu jalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba antum lihat surah Fussilat ayat 30 yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah. Sungguhnya barang siapa yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kita adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia lurus istiqamah dalam perkataan tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, supaya tidak takut, supaya tidak sedih, wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian semua. Ya, sama juga dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 yang mana Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah, sungguhnya mengatakan Tuhan kita adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah dalam perkataannya itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada takut bagi mereka dan mereka tidak yahzanun, tidak sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah orang ahlu surga, khalidina fiha, ya, kekal di sana, jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan bagi amalan-amalan mereka, yaitu tentang keimanan dan keistiqomahan mereka. Karena banyak di antara manusia yang mana mereka mengatakan Tuhan kita adalah Allah, pencipta kita adalah Allah, yang menciptakan kita kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kemudian mereka kufur, mereka murtad, atau mereka bermaksiat. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan maksiat, dalam keadaan kufur, maka dia tidak sedang berada dalam istiqomah dan dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi siapa yang mati dalam keadaan istiqomah, maksudnya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini adalah orang-orang yang selamat. Ini maksud dari istiqomah, yaitu istiqomah memegang perkataan iman, memegang keimanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tsumma istaqamu atau istaqim di sini arti lainnya apa? Itu tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berpaling kepada siapapun makhluk untuk diibadahkan, untuk beribadah kepada makhluk itu, dan dia istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, arti lain dari istiqomah juga apa? Istiqomah di sini juga dengan istiqomahnya kita memegang keimanan kita, maka kita juga harus istiqomah dalam mengadakan apa yang harus kita tunaikan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus istiqomah dalam ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ibadah kita, dalam suluk kita, apa suluk? Akhlak kita, menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita, itu namanya istiqomah dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya syirik saja, bukan hanya iman kepada Allah saja dan menjauhkan syirik, tapi kita beribadah, menjauhi maksiat, itu juga yang namanya istiqomah. Maka jika kita beriman dengan sebenar-benar iman, maka istiqomah itu akan datang. Nah, kita bisa lihat dari diri kita sendiri. Jika kita melihat diri kita tidak istiqomah, apakah iman kita sudah benar? Apakah iman kita kepada Allah sudah benar? Apakah kita mempercayai bahwasanya Allah melihat apa yang semua kita lihat di sini? Nah, kita introspeksi diri kita, cek diri kita seperti itu.
Maka al-istiqomah di sini mencakup istiqomah kita dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah kita dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga istiqomah kita dalam menjaga diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan mendapatkan keimanan yang baik. Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna jami'an, iman